Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Yamas dari Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Pada malam hari ini kita melanjutkan topik 2 minggu yang lalu, yaitu tangga zikrullah dan ibadah yang bagian ketiga. Kita tahu bahwa zikrullah dan ibadah ini adalah jalan kerohanian di dalam Islam. Ya, ini adalah salah satu jalan kerohanian yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu zikrullah dan ibadah. Nah, nanti insya Allah kami atau saya akan mencoba membawa sahabat-sahabat seperti Uwais Al-Qarnain, ya, Uwais Al-Qarni yang mengatakan kepada kita bahwa saya kira ya tidak ada seorang pun yang sudah mengenal Tuhannya akan merasa senang untuk bersenang-senang dengan yang lain selain Tuhan. Insya Allah kita akan coba membuktikan ini malam ini, ya. Kita akan masuk kepada materi yang ada beberapa tambahan, ya. Nanti ada pengertian, kemudian dampaknya seperti apa, dan nanti ada latihan-latihan yang kita lakukan, ya. Nah, untuk itu mari kita mulai dengan ada pengertian baru atau pengertian tambahan yang saya tambahkan di sini, yang ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Mari kita lihat apa itu. Ya, ini adalah yang berwarna merah ini, ya. Berwarna merah ini adalah ada pertama tentang fokus, jahadu, mujahadah, ya. Kemudian tadarru, ya. Kemudian dengan rasa lembut, kemudian respon atau balasan dari Allah. Nah, ini hal-hal yang inilah yang membuat kita nanti tidak akan bisa melupakan Allah. Tidak akan bisa melupakan Allah. Ya. Nah, kita masuk dulu kepada apa yang disebut dengan jahadu nanti, ya. Kita masuk ke tadarru dulu, ke kelembutan. Yaitu tidak mengeraskan suara seperti berbisik dan merintih. Nah, ini. Di Al-Quran juga mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli. Nah, sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu, fi nafsi, ya. Fi nafsika, di dalam jiwamu. Artinya apa? Di sini bukan hanya dengan lidah, tetapi di situ ada roh kita juga berfungsi di sana, dan hati kita juga berfungsi di sana. Tetapi juga bukan hanya itu, ketika kita mengeluarkan suara, kita katakan dengan rendah hati, ya, dengan rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Nah, ini nanti kita coba, ya. Kemudian di ayat berikutnya Al-A'raf juga dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khifatan, ya. Innahu la yuhibbul mu'tadin, ya. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Nah, ini kadang-kadang kita tidak melakukannya. Al-Quran mengisyaratkan seperti itu. Tetapi kita jarang melakukannya. Kita lebih sering hanya berkomat kamit saja, ya. Itu yang ini. Kemudian yang berikutnya, ya, serulah dengan suara lembut Allah itu. Jangan engkau mengeraskan bacaan, ya. Qulit Allah, ya, katakanlah Allah atau Ar-Rahman, ya, atau nama-nama apa saja yang kamu seru, karena dia mempunyai apa? Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, ya, sebut seperti itu. Tetapi jangan engkau mengeraskan bacaanmu itu, ya. Jangan pula merendahkannya, sedang-sedang saja, jangan berteriak-teriak gitu. Ya wah, jangan begitu, ya. Dan juga jangan hanya bersungut-sungut begitu saja, jangan, ya. Usahakan di tengah-tengah kedua-duanya, ya. Itu yang disebut dengan tadarruan wa khifatan tadi. Tadarru dengan lembut. Nah, yang berikutnya adalah yang selama ini kita alfa, yaitu balasan dari Allah. Apa balasan Allah dari itu, ya? Atau rasa yang membuncah, rasa yang turun, anzala sakinah. Nah, itu ya, itu yang tidak pernah kita
yang jarang kita rasakan. Kenapa? Nanti ada rahasianya, yaitu kita selama ini jarang jahadu. Nah, itu dia. Ya, apa ya dengan Allah itu saling berbalas. Ujibu ya, aku akan menjawab, aku akan kabulkan, aku akan respon ya panggilan-panggilan, doa ya, seruan-seruan, ajakan atau memohon hambaku kepadaku kata Allah. Begitu juga dengan zikir, ingat ya nanti mau zikir kita mau menyebut atau mengingat itu nggak masalah. Yang penting adalah ingat dulu, baru setelah itu kita menyebut. Nanti akan kita praktekkan ya. Allah akan menjawab segala doa ya, kemudian segala zikir kamu itu akan dijawab oleh Allah ya. Begitu juga skala ingatan, sebutan, perhatian dan pikiran kita. Nah, ini nanti insya Allah kita akan bisa merasakannya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Ya. Rasa sudah, kalau kita berdoa umpamanya ya, ada rasa sudah dikabulkan ya. Dikatakan di Al-Qur'an, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, ini ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Ini yang paling penting nih ya. Maka hendaklah mereka memenuhi aku akan mengabulkan, aku akan memberikan satu rasa bahwa doa kamu itu sudah dikabulkan. Kenapa? Karena kita sudah meminta kepada Dia. Apa-apa yang menjadi permasalahan kita sudah kita serahkan kepada Allah. Ya, karena kita sudah serahkan, ada rasa terbebas dari apa-apa yang kita doakan itu. Ada rasa sudah, ya Allah, saya sudah doa kepada Allah, saya sudah sampaikan kepada Dia. Dia mengatakan aku akan merespon, aku akan mengabul permohonan itu. Nah, ini yang membuat kita nanti merasa ada rasa yang apa ya, yang lepas dari segala permasalahan kita setelah kita berdoa itu, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Balasan yang utama adalah Allah menurunkan rasa haru, rasa takut, rasa senang, rasa bahagia ke dalam dada. Rasa itu turun dia ke dalam dada, ya, di dalam dada rasa itu. Kenapa? Di dalam ada roh yang akan mengantarkan rasa itu, yang membuat air mata bercucuran dan membuat dada ini nih ya. Bukan hanya air mata yang bercucuran, tetapi dadanya juga menjadi lembut. Lembut itu artinya apa? Mudah terharu, ya, mudah menangis, ya. Nanti kita lihat bagaimana Rasulullah, ya, di dalam salat beliau, ya. Allah menurunkan rasa tenang, ya. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin, ya. Allah menurunkan rasa tenang ke dalam dada orang yang mukmin, ya. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, yang untuk menambah iman ya dari iman sebelumnya yang sudah ada. Maksudnya itu rasa yang diturunkan itulah yang membuat keimanan kita itu selalu bertambah. Nah, ini yang selama ini kita jarang kita rasakan ya, tapi kita tetap tenang-tenang saja ya. Kemudian ada Rasulullah seorang Arab ya berkata kepada Rasulullah, qalatil Arab amanna, ya, dia kata, oh ya Rasulullah, saya sudah beriman ini. Tapi Rasulullah mengatakan, hey, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Ya, dikatakan, ya Rasulullah, kami sudah berislam. Ya, belum, kata Rasulullah. Kami sudah beriman. Belum, kata Rasulullah. Kamu baru berislam karena rasa iman itu belum masuk ke dalam dadamu. Fi qulubikum, ya. Nah, ini yang kita selama ini diam-diam saja. Belum ada rasa iman, kita masih tenang-tenang saja gitu, ya. Nah, itu dia. Kemudian ada rasa bahagia dan syukur ke dalam dada kita karena kita ingat kepada Allah, ya. Fadhkuruni, alkurkum, pasti kata Allah. Ingat kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya, bersyukurlah nanti. Nah, rasa syukur itulah nanti yang akan membuat kita seringkali bercucuran air mata, tapi tidak berteriak-teriak gitu.
ya. Nah, rasa pada orang yang terpilih juga begitu, ya. Apa namanya? Maka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yakni para nabi, ya, dan keturunan nabi seperti itu keadaannya. Seperti apa nanti kita lihat. Orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh sama seperti itu. Keturunan Ibrahim, kemudian dari Israel, Yakub, serta orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan kami pilih. Coba lihat ya, orang yang telah diberi petunjuk dan dipilih. Nah, ini kayak apabila dibacakan kepada mereka ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud dan menangis. Ini yang jarang sekali kita rasakan, ya. Ya, bersyukur ya, dengan ilmu ini kita dipilih oleh Allah, ya. Nah, kemudian wa yakhiruna lil adqan, ya, yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Mereka menyungkur wajah mereka sambil menangis. Dia menyungkurkan wajahnya, ya, sambil menangis dan menambah kekhusyukan mereka. Nah, ini dia yang jarang kita dapatkan, ya. Apalagi rasa iman. Ah, ini rasa iman. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, itu dia. Sesungguhnya orang-orang mukmin mereka adalah mereka yang jika ingat atau mereka sebut nama Allah, gementar rasa hatinya, gementar dadanya ini. Nah, ini yang tidak pernah juga kita rasakan, ya. Itulah terusnya akibat ketiadaan rasa iman. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya. Ini apa kata Al-Quran? Allah di dalam Al-Quran. Apabila manusia ditimpa kesusahan, nah ini yang sering kita lakukan. Saat kita ditimpa susah, baru kita berdoa. Ya Allah, sambil duduk. Ya Allah, sambil berbaring, tolong saya sambil berdiri pun kita seperti itu, gitu, ya. Tetapi Allah mengemukakan lagi bahwa tapi ingat tuh, lihat tuh orang itu. Setelah kami hilangkan kesusahan darinya, maka dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan kesusahan yang ditimpa mereka. Nah, ini yang kita hadapi benar ini, ketiadaan rasa iman ini, ya. Ada iman tuh baru saat kita ditimpa musibah saja, ya. Nah, ini adalah nanti yang kita sebut dengan VPN. VPN itu adalah virtual personal network atau jaringan atau saluran khusus tempat kita kita menyampaikan doa, minta pertolongan, ya, mengingat panggilan, minta petunjuk, puja-puji, penghormatan, kerinduan dan kecintaan kita kepada Allah. Lalu disitulah Allah membalasnya. Nah, ini yang jarang kita dapatkan, ya. Ada ilham, ada petunjuk. Kalau tidak ada ilham, petunjuk, ada rasanya. Nah, ini yang membuat kita nanti rasa yang sangat kuat, ya. Nah, ini yang saya tambahkan sedikit, yaitu bagaimana tadarruan, kemudian bagaimana responnya. Nah, apa yang bisa menyebabkan respon Allah itu? Ini dia jahadu, fokus ini. Fokus. Nanti kita lihat, dia hanya bukan sekedar tutup mata, bukan, ya. Ini dia fokus itu, ya. Fokus dalam berbagai keadaan, ya. Ini latihan. Coba lihat mata saya, ya, mata saya seperti ini. Kemudian bagaimana dalam keseharian. Kalau ini sudah matang, sudah mantap di latihan ini, baru kita lakukan seperti yang keseharian ini. Dan berikutnya juga baru dalam keadaan ROC. Perbedaan, lihat perbedaan saya. Ini fokus juga, tetapi tidak terlalu kuat, ya, karena keadaannya sudah ada. Kalau yang ROC ini keadaannya sudah ada, sehingga kita tidak terlalu seperti yang pertama tadi. Kita kan inginnya seperti ini terus, tetapi belum ya berjahadu, bersungguh-sungguh kepada Allah. Nah, ini dia. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana.
Itu kata Allah, orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kami, kepada kami, fokus, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Ini yang tidak pernah kita lakukan. Ya, nah seperti apa fokus itu? Nanti kita lihat keadaan nabi-nabi. Keadaan nabi-nabi seperti apa? Ya, nah ini ayat Al-Quran juga mengatakan begini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Nah, ini beribadahlah kepada Tuhanmu sampai keyakinan datang kepadamu dengan pasti, dengan mantap. Nah, selama ini ayat ini dikatakan sampai kamu meninggal gitu. Enggak seperti itu ayat itu juga. Ada pengertian bahwa keyakinan itu datang dengan pasti kepada kita. Beribadahlah di situ. Nah, ya. Nah, ciri-ciri fokus. Ini malam ini kita latih. Ciri-ciri fokus seperti apa? Pertama, naikkan hitam bola mata ke atas. Naikkan ke atas, nanti kita lihat. Setelah itu apa? Kelopak mata melekat kuat. Nah ini, sulit dibuka seperti dijahit. Nah ini lihat, mata saya lihat. Ya, ini tanda-tanda kita fokus. Ya, ya. Setelah itu apa? Di dalam dahi seperti ada kunci besar yang sedang mengunci gerakan mata zahir kita. Kalau kita sudah seperti ini, mata zahir itu tidak bisa bergerak-gerak lagi, yang mengganggu kita. Dan setelah itu baru mata hati akan mudah digerakkan dan diputar-putar dan difokuskan. Nah, artinya apa? Ini dia. Jadi seperti ini, kemudian mata hati dinaikkan ke atas, hitam matanya ke atas. Setelah itu tutup mata dengan kuat, sulit dibuka. Ya, sampai terasa di kening kita ini, di dalamnya itu ada kunci yang mengikat kuat gitu kan, sehingga apa, mata hati kita sudah bisa bergerak. Ini dia ininya yang disebut dengan fokus itu. Nanti mata hati ini kita fokuskan kemana? Kita fokuskan kepada ingatan Allah. Nah, ini yang apa namanya, yang penting itu ini, ya. Nah, kalau kita lihat ya nanti buka saluran. Nah, kalau kita apa? Kalau kita fokus seperti ini, ada saluran di antara hidung dan otak ini, dia seperti dibuka. Seperti dibuka. Ya, untuk apa nanti? Saluran untuk mengantarkan suara ya, dan ini kita salurkan ke sana. Ya Allah. Ya, saluran ke sana apa namanya? Inilah yang disebut dengan ingatan Allah atau doa kita itu di sini kita sampaikan nanti, mengalir ke sini, sampaikan ke sini, sampaikan ke situ. Nah, next levelnya apa? Ini next levelnya, nggak sekarang, ya nanti. Next levelnya apa? Dari belakang kepala, ya nanti juga kita bisa dorong ke atas. Untuk apa? Mata hatinya naik ke atas, sehingga roh pun nanti bisa naik ke atas, masuk ke alam sakinah. Ini nanti, jangan sekarang. Ya, kita fokus di sini dulu nanti di jahadu tadi. Ya, kita fokus di jahadu. Nah, ada sebuah ini gambaran seperti Pak Ustadz kita juga sudah mencontohkannya seperti itu ya. Ada mindah hati dan pikiran disatu padukan dengan badan dan ditumpukan dengan bulat sepenuh hati untuk mengingat Allah. Ini ada mindah kita ingat kepada Allah, tumpuan mata hatinya menumpu ingatan itu, baru roh kita ucapkan, luapan perasaan kita sampaikan kepada Allah yang kita ingat. Nah, seperti itu dia. Ya. Nah, ini yang disebut dengan jahadu tuh ini. Coba lakukan nanti, ya. Coba lakukan nanti. Nah, ini ada sebuah kesalahan fatal yang umum dilakukan orang, ya. Mindanya tidak ingat kepada Allah, ya. Mindanya ini pikirannya tidak ingat kepada Allah, tidak ada fokus, tidak ada apa namanya sebuah pemusatan ingatan dan pikiran, dia sudah melakukan apa? Dia hanya ingat kepada ada daya, ada rasa, ada atas, ada di dalam dada, ada tidak terbatas. Lalu apa? Dia gerakkan sesuatu dari dalam dadanya ini. Dari dalam dada dia gerakkan ke atas. Dia ucapkan, Allah. Dia gerakkan seperti itu, tapi di atasnya nggak ada apa-apa. Nggak persiapan. Ini yang membuat orang apa?
Ini yang membuat orang ya badannya akan keter-keter ya, tubuhnya akan terguling-guling, suaranya bisa histeris dan berteriak-teriak, dada akan berguncang seperti itu. Ya, ini yang membuat orang keadaannya seperti ini, ya. Dan apalagi dia tidak ingat kepada Allah, dia fokusnya kepada rasa, maka dia rasakan apa? Dengan suara lirih, irama mendayu-dayu, ayo kita kita sampaikan rasa kasih sayang kita kepada orang lain dengan suara lembut seperti itu. Keluar nggak air matanya? Keluar, tapi tidak ada ingatan kepada Allahnya, ya. Maka inilah yang disebut dengan apa? Perasaan hormonal akibat hormon kimia atau sa'adah. Ini nanti perbedaannya dengan orang yang mengingat Allah, ya. Nah, itu dia tiga hal yang akan saya tambahkan, ya. Kemudian uh, bagaimana apa namanya prasyaratnya? Prasyaratnya sudah kita ketahui juga kemarin, ya. Bagaimana kita sudah mengenal Allah, marifat, tidak ada rule Allah, pasti tidak ada rupa, tidak ada umpama. Mukasyafah, kita sudah melihat kemanapun mata hati kita melihat, yang ada, yang kita lihat adalah yang maha halus. Nah, itu sudah mukasyafah, sudah merasakan guncangannya. Nah, kemarin kita sudah latih ini, nanti kita ulang sedikit, ya. Sudah mengenal hati rohani, ya. Hati rohani itu adalah hati yang ada di dalam kepala ini, ya. Yang ada pendengaran, ada penglihatan, ada pikiran atau minda. Itu hati rohani. Jangan cari yang lain, sudah, ya. Nah, kalau tentang hoax tadi yang saya sampaikan itu adalah yang mengenai kimiatus sa'adah tadi. Ini ya dia, ya. Banyak sekarang kan banyak tuh pelatihan-pelatihan, ya. Menghilangkan rasa sakit dan stres, menimbulkan rasa euforia, cukup dengan tertawa, dengan tersenyum, ya. Seakan-akan kita sudah merasa bahagia, itu endorfin, ya. Kemudian apalagi selesaikan tugas, kita buat rasa bahagia, kita beri penghargaan, itu untuk dopamin, ya. Oksitoksin itu bisa saja kita bersentuhan, berpelukan, ya, saling beri apresiasi. Nah, itu bisa, ya, sehingga orang bisa merasakan tenang di situ, ya. Serotonin, ya, hormon kebahagiaan, dengan apa? Ada meditasi, mindfulness, atau berjemur di matahari, semuanya bisa. Tapi rasa itu tidak bertahan lama, ya. Selama, pertanyaannya tadi adalah selama melakukan ini ingatannya kepada siapa? Kalau bukan kepada Allah, itu adalah rasa yang menipu, ya. Nah, itu yang penting kita ketahui, ya. Nah, kita masuk kepada dampak. Nah, dampaknya ini yang akan saya ceritakan agak banyak di sini, ya. Kita kemarin sudah merasakan jalal dan jamalnya, sudah kita latih, nanti kita latih lagi. Pertama adalah bagaimana kuat beribadah. Kuat beribadah ini kenapa? Ini yang tidak pernah kita lakukan. Apa? Nih, ya, kita tambahan sunnah sudah ada kemarin, ya. Sunnah-sunnah itu apa? Sunnahnya apa, ya? Ini sunnah-sunnahnya. Nggak banyak. Apa? Senantiasa sholat tahajud, ya. Puasa sunnah, membaca Al-Quran, ya. Kemudian senantiasa zikrullah, ya. Nah, yang lainnya itu apa? Ya sudahlah, nggak usah macam-macam kita. Yang dibuat Rasulullah, ya lakukan saja itu, ya. Nggak usah buat-buat yang lain, udah, ya. Nah, senantiasa zikrullah ini yang diminta. Bagaimana tutup mata, bagaimana buka mata. Buka mata kalau ingatan Allah itu sudah ada di atas. Kalau dia masih di bawah, buka mata itu sulit kita lakukan, ya. Nah, ini nanti kita coba latih, ya. Nah, ada 3 hal yang menjadi perhatian penting saya malam ini untuk kita lakukan latihannya atau merasakannya. Pertama, dada bergemuruh. Apa itu? Dada Rasulullah bergemuruh di waktu sholat, tahajud itu, ya, di dalam sholat. Apa kata hadis Abu Dawud? Abdullah bin Ash-Shikhir berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW sedangkan beliau sedang sholat, maka terdengarlah
isak tangis beliau yang bergemuruh di dalam dajan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena Rasulullah fokus kepada Allah. Ya, kemudian bagaikan suara air mendidih di dalam bejana. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Nabi menangis di dalam sholat hingga air matanya membasahi janggut dan bertetesan ke tanah, menunjukkan betapa besar rasa takut dan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bagi kita hanya sebagai pemberitahuan saja, kita jarang merasakannya. Ya, nanti setelah sahabat melakukan apa yang kita latihkan malam ini, lakukan segera malam nanti sholat tahajud, lakukan segera. Insya Allah akan merasakan hal seperti ini. Begitu juga dengan rintihan para nabi. Ya, rintihan para nabi itu juga sama dengan kita. Ya, rasa putus asa Nabi Ayub, rasa putus asa karena sakit yang tidak sembuh-sembuh, ya, tidak sembuh-sembuh penyakit beliau, sehingga beliau pun mengatakan begini, ini masaniyal durru wa anta arhamur rahimin. Beliau dengan fokus kepada Allah, lalu beliau sampaikan keadaan yang kesedihan di dalam hati beliau itu, ya. Ini ya Allah, ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit ya Allah, tetapi Engkau Maha Penyayang dari yang semua penyayang. Beliau ulang berkali-kali. Jadi ada sebuah keadaan yang membuat beliau itu merasa tidak bisa lagi ya ada yang membantu selain dari Allah. Ini keadaan yang dialami oleh Nabi Ayub, ya. Begitu juga dengan ketika Nabi Yunus, ya, ada di dalam perut ikan, ya. Bagaimana gelapnya, bagaimana ketakutan beliau itu, ya. Maka beliau mengatakan dengan hati beliau, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau bersungguh-sungguh, ini la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Beliau berkata dengan lirih, ya, dengan tidak ada lagi kesempatan untuk beliau berpaling kepada yang lain. Ini keadaannya, ada keadaan, ya, yang membuat Nabi Yunus merasa tidak punya harapan lagi, ya, setelah beliau masuk ke dalam perut ikan hiu tersebut, ikan paus tersebut. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Setelah beliau tua pun beliau ingin punya anak, ya. Beliau punya anak sama dengan kita. Ada yang belum punya anak, ya, berdoalah seperti ini. Tidak ada lagi tempat bermohon, hanya kepada Engkau, ya Allah. Fokus tadi, nanti kita latih fokus ini, ya. Lalu katakan, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Katakan kepada dia, ya Tuhanku, dalam bahasa Indonesia nggak masalah. Janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, sedang Engkau adalah sebaik-baiknya waris, pemberi waris. Jadi itu, ya. Bagaimana keadaan penuh dosa Nabi Adam, coba lihat, ya, Adam dan Hawa, ya. Begitu tahu seakan-akan dia kena marah oleh Allah karena berbuat dosa, maka dia berdoa, Rabbana, dia fokus kepada Rabbana zalamna anfus, dia fokus, dia berbisik, dia terisak terharu, zalamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau bersungguh-sungguh jahadu seperti itu. Nabi-nabi seperti itu, ya. Lalu rasa takut orang berilmu. Nah, ini juga nih, rasa takut orang yang berilmu, yaitu ulul albab apa? Takut dipalingkan oleh Allah setelah diberi petunjuk. Apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami berpaling setelah engkau beri petunjuk. Karena setelah diberi petunjuk, kemudian dipalingkan oleh Allah, itu rasanya berat sekali. Berat sekali. Ya, maka di situ orang-orang yang diberi ilmu, yang sudah yang sudah diberi ilmu akan berdoa dengan seperti itu. Inilah doa-doa orang yang telah diberi ilmu yang mendalam atau ulul albab. Ya, selalu berkata begitu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, yang telah engkau jangan sesatkan kami setelah engkau beri petunjuk ya Allah. Berat kalau sudah diberi petunjuk dia balikkan lagi seperti disesatkan, wah itu beratnya luar biasa, berat ya. Nah, penuh harap untuk keluarga. Nah, ini dia doa seluruh orang yang punya keluarga pun begitu. Rabbana, Rabbana, hablana, hablana. Katakan begitu. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dan sampaikan seperti dengan jahadu. Ya. Nah, nanti kita latih ini di dalam sholat dan doa. Ya, sering-sering merintih hati, ingat Allah, aktifkan roh atau tenaga dan rasa, ungkapkan semua rasa kepada Allah yang sedang kita ingat tersebut. Maka Allah akan menurunkan rasa, balasannya berupa rasa yang membuat air mata kita jatuh bercucuran. Air mata hari kita malam ini jatuh air mata kita, besok jatuh air mata, besoknya lagi jatuh lagi. Lama-lama hati kita menjadi bersih, suci dan lembut, mudah terharu. Ya, ini yang rintihan para nabi. Nah, ada lagi yang tidak yang kita anggap enteng, ya. Kehebatan sepertiga malam, ya. Kehebatan sepertiga malam itu dikatakan al-muzammil, ya. Wahai orang berselimut, bangun pada malam hari, ya. Kecuali sebagian kecil, yaitu separuh atau kurang sedikit dari itu. Bacalah Al-Quran dengan perlahan. Baca Al-Quran kita dalam sholat, nggak apa-apa. Baca dalam sholat, nggak apa-apa. Dan jangan dengan perlahan-lahan, ya. Berbisik tadi, ya, berbisik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perkataan kasih sayang Allah itu kita sampaikan kepada dia, ya. Ya, karena Allah akan menurunkan perkataan yang berat kepada kita. Apa itu? Nah, inilah di situ kepahaman, ya. Bisa ada kepahaman, bisa ilmu. Nah, insya Allah, alhamdulillah, ilmu-ilmu atau apa yang saya terangkan ini didapatkannya waktu sholat tahajud. Waktu sholat tahajud. Nah, disinilah bangun pada malam ini akan lebih berkesan. Diberi rasa yang kuat sampai menangis, dan kita juga rasa ihsan diberi. Ini insya Allah. Ya. Nah, diberi rasa syukur yang membuncah. Ya. Rasulullah, ya, pada malam kalau sholat malam kedua kakinya pecah-pecah bengkak. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu dan masa yang lalu atau yang akan datang. Lalu mereka Rasulullah sederhana saja. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ada sederhana jawabannya, ya. Tetapi disitulah rasanya muncul. Nah, hadis lain mengatakan, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Maksudnya apa? Allah cepat meresponnya dengan menurunkan rasa ke dalam dada kita. Nah, ini maknanya seperti itu, ya. Nah, inilah yang menyebabkan orang kuat beribadah tuh seperti ini dia, ya. Bukan hanya suatu kebiasaan hormonal saja, tidak. Ya. Nah, kemudian ya saya ingin melatihkannya, ya, sejenak, ya. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan dulu apa yang disebut dengan base camp. Base camp itu apa? Di base camp. Tempat base camp itu adalah ingatan Allah yang tadinya ada di dalam kepala kita ini,
ingatan Allah yang ada di dalam kepala kita naikkan ke atas. Itu base camp. Jadi di sini naik ke atas sejengkal cukup. Ya, supaya naik ini di sini harus terasa pejal nanti. Nah, ini anak nanti kita bisa latihkan nanti supaya apa? Ingatannya bisa di sini. Dia lebih permanen di sini ingatan kepada Allah. Ya, tetapi di sini rohnya masih di bawah. Ya, rohnya masih di bawah, belum ke atas. Nah, di sini ya base camp tuh ini ada bisa ingatan kita saja ya, tetapi nanti juga rohnya juga bisa naik ke atas ini. Ya, ini adalah di dalam kegiatan sehari-hari atau di dalam sholat atau di dalam berdoa. Kalau ini sudah di luar sholat dan doa, ya, karena kita tidak melakukan apa-apa lagi. Itu base camp. Ya, sederhana konsepnya, tapi nanti mendapatkannya yang sulit. Nah, di base camp itulah kita sampaikan apa? Sampaikan ingatan kita sampaikan doa dan puja-puji kita sampaikan di situ. Ya, itu dia. Nah, inilah nanti yang disebut juga dengan VPN, ya. Ya, membentuk VPN itu virtual personal network atau saluran berkomunikasi dengan Allah. Ya, ini ingatan tadi kita isi dengan apa? Dengan berbagai kegiatan. Apakah ingatan kita, apakah doa kita sampaikan di situ. Ya, seperti ini, sampaikan di situ. Allah, Allah. Kita sampaikan di situ. Ya, nanti Allah akan meresponnya, akan menjawabnya. Ya, jawaban Allah gimana? Nah, pertama ingatan kita, fadhkuruni, ya, ingat fadhkuruni, aku yang disambut oleh Allah nanti. Ya, sambut oleh Allah. Dan juga nanti kita tahu bahwa ingatan Allah itu lebih duluan daripada ingatan kita. Ya, nanti kita coba nanti, ya. Nah, ini juga adalah segala permintaan kita tadi, doa, ya, penghormatan kita sebagainya, balasan Allah adalah berasa, ada petunjuk, ada ilham, pengajaran itu ada di sini, turunnya di sini, ya, sehingga kita paham. Ya. Nah, berikutnya apa? Duduk depan pintu belakang, pintu depan, pintu belakang. Ini sederhana konsepnya. Apa konsepnya? Ingat kepada Allah kita sudah matang, ya. Lalu buka mata. Sudah buka mata, sudah. Bisa buka mata. Untuk apa? Untuk kita bekerja keseharian, untuk berjalan, ya. Dan untuk ya untuk aktivitas keseharian sudah. Nanti bedanya alam sakinah dengan yang sekarang adalah mata hati ini sudah di sini, di atas ini. Tapi itu nanti yang kita pelajaran berikutnya, ya. Nah, ini dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Kita seperti terasa duduk di dalam. Kita duduk di dalam badan kita, di dalam kepala kita, duduk di dalam, melihat keluar, melihat corong mata. Apa yang di luar tidak mengkorupsi apa yang di dalam, ya. Tidak mengkorupsi pikiran kita yang di luar ini, ya. Seperti orang yang nonton film aja, ya, nggak ada apa-apanya gitu. Ya, itu yang disebut dengan VPN, ya. Nah, kemudian jiwa menjadi mutmainnah. Mutmainnah itu apa? Jiwa yang tenteram, ya, tenang. Seperti apa? Ya, seperti lautan yang tidak ada gejolak sama sekali, ya. Ya, tapi bisa nanti membuat Az-Zumar mengatakan tenang kulit dan hati mereka waktu mengingat Allah. Ya, nanti kita ada suasananya nanti seperti ini, ya. Oh ya Allah, tenang, teram, itu ya. Kulit kita juga nggak akan merasakan tenang, lembut maksudnya, ya. Nah, itulah nanti akan membuat orang siap untuk masuk kemana? Masuk ke alam sakinah, ya. Itu dia. Kuat dia beribadah, berserah, ya. Nah, kemudian di sini mindanya tenang, roh tenang juga, tidak berkocak. Roh yang tenang dan minda yang tenang, pikiran yang tenang disebut dengan jiwa tenteram, jiwa mutmainnah. Ini yang dipanggil untuk masuk ke alam sakinah oleh Allah. Ya. Nah, ini dia jiwa mutmainnah. Nah, disitulah setelah kita menyampai di sini baru kita sabar untuk dijemput untuk masuk ke alam sakinah. Sabar. Alam sakinah itu apa? Ya, ini dia alam sakinah itu, ya. Mendekati hamba dengan jiwa Allah, dengan jiwa kita. Tadi dengan ingatan, sekarang dengan jiwa kita dekati Allah. Dengan jiwa kita. Nah, bagaimana? Nanti 2 atau 3 kali pertemuan dari sekarang nanti insya Allah kita latihkan ini, kita coba, ya. Ini adalah siap untuk di alam sakinah tadi.
Ya, baru kita masuk di situ. Ya, musyahadah namanya. Ini yang disebut dengan musyahadah. Ya, nah itu yang apa? Ada satu lagi keadaan yang membuat dampak dari zikrullah itu adalah mata kita tidur, hati kita terjaga. Ini dampak berikutnya. Apa yang kita lakukan? Saat menjelang fana, ini adalah pintu untuk OBE. Roh terpisah dengan hati. Ini dia. Rasulullah selalu mengatakan tertidur kedua matanya namun hatinya tidaklah tidur. Seperti itu pula keadaan para nabi. Mata mereka tertidur namun hati mereka tetap terjaga. Apa nih? Hati ini di sini tetap terjaga walaupun roh mereka sudah turun ke dalam dada istirahat di sini. Ya, tapi hatinya terpisah dengan rohnya, sudah terpisah. Ya, inilah yang disebut juga dengan pintu ya, saat tidur dan jaga, antara tidur dan jaga. Nah, inilah yang nanti sebagai pintu untuk apa? Out of body experience. Ini apa? Istirahat tubuh, tidak ada pergerakan sedikit pun tidak ada. Walaupun menelan ludah, walaupun mengejapkan mata nggak ada. Kalau mengejap mata maka ruh akan membesar kembali. Ya, kalau ini istirahat total, ruh akan mengecil, ya mengecil, istirahat, maka diperintahkan rohnya keluar, maka dia akan keluar nanti. Ya, dia akan keluar di situ. Nah, ini orang nanti akan melihat dia, apa rohnya atau dirinya berada di atas diam. Lalu hatinya naik ke atas dia menjadi jiwa. Nah, inilah nanti akan membuat orang bisa astral traveling, wisata jiwa. Dia bisa ke Mekah atau ke Madinah atau apa. Ya, ini kuncinya di situ. Nah, kalau fana, fana itu adalah ini apa namanya? Dia kita tubuhnya istirahat, tapi hatinya tetap di sini. Hatinya tetap ada di atas. Hatinya tetap dijaga di atas dan rohnya yang naik ke atas. Maka di sini orang bisa duduk 1-2 jam tanpa bergerak. Nah, ini namanya fana. Beda dengan tidur ya. Kalau tidur apa? Hatinya turun ke dada. Ya, hatinya yang turun ke dada itu tidur namanya. Kalau tidur, jasadnya istirahat, rohnya mengecil, lalu apa? Hatinya juga turun ke dalam dada. Itu yang membuat orang itu jadi bodoh dan tuli gitu kan. Seperti itu. Nah, ini artinya jiwa kita hatinya udah turun ke dalam dada. Seperti itu. Ya. Nah, ini kunci-kunci yang harus kita pahami. Ya, mari kita masuk kepada dampaknya sudah, lalu kita akan coba berbagai latihan. Nah, sekarang 15 menit ya. Kita akan latih yang pertama adalah mukasyafah. Setelah mukasyafah, ya, kita naik ke zikrullah. Tetapi dengan apa? Dengan fokus yang sangat kuat. Yang sangat kuat, lalu ibu dan bapak saya bawa untuk merasakan melihat Allah. Ya, mari kita coba. Saya mohon kepada sahabat-sahabat, jangan malu-malu mencoba ini. Jangan malu-malu mencobanya. Ya, jangan malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Pertama, tutup mata. Kalau bisa matanya itu benar-benar di apa namanya di di apa namanya dijahit erat, ya, dijahit erat saja. Bapak dan Ibu, jangan hanya sekedarnya ditutup seperti itu. Jangan. Duduknya juga, saya mohon duduknya tidak terlalu rileks. Jangan terlalu rileks. Samalah seperti keadaan siapa? Keadaan Nabi Yunus, keadaan Nabi Zakaria, keadaan Nabi Adam dan Hawa, keadaan semuanya, keadaan apa namanya? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa yang dikejar oleh siapa? Yang dikejar oleh Firaun yang berada di apa pinggir Laut Merah itu. Dia akan fokus kepada Allah, fokus. Nah, nanti saya minta seperti itu. Pertama, tutup mata. Di balik yang ada Bapak duduk di mana? Atau di ruangan atau dimanapun juga. Di balik yang Bapak duduk itu, ya di balik yang ruangan yang ada kita duduk itu ada apa? Ada wajahnya yang halus. Tidak ada rupa,
Tidak ada umpama. Sekarang fokuskan. Fokuskan kepada wajah itu. Fokus. 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 Pertahankan fokus itu 2 menit. Pertahankan. Pertahankan. Jangan bikin kendor sedikit pun. Fokuskan kepada wajah yang diingat itu, yang dilihat dengan mata hati itu. Kita menghadap ke depan, ya, mata hati menghadap ke depan. Di depan kita ada wajah yang halus, yang tidak ada rupa, tidak ada umpama. Fokus 1-2 menit. Kelopak mata diikat kuat. Jangan sampai ada bisa bergerak mata kita itu. Lalu dari dalam dada kita, ya, sampaikan, ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Katakan di situ. Tapi fokusnya tetap, ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Sampaikan, ya Allah, sampaikan di situ, ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Ya Allah, aku dada kita berguncang seperti menggelora di situ. Oh ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Fokus dia di situ, fokus. Kita nggak kemana-mana, kita hanya fokus kepada wajah yang kita lihat itu. Aku melihatmu ya Allah. Tetap fokus, sampai jangan sampai melenceng sedikit pun. Jangan sampai kita dilupakan sedikit pun. Tidak, orang-orang yang kena dengan Tuhannya, maka dia akan tetap bersungguh-sungguh. Tidak mungkin dia akan tetap terpengaruh kepada yang lain. Bapak sudah tahu, sahabat sudah tahu. Sahabat sudah melihat wajah Allah yang selama ini dilupakan. Dan dia akan menurunkan perasaan tenang. Anzala sakina fil qulubil mu'minin. Diturunkan di situ. Ya Allah, melihatmu ya Allah. Yang telah lama aku cari-cari ya Allah. Aku cari dengan berbagai cara ya Allah. Semuanya tidak mengarahkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Aku melihatmu ya Allah. Aku melihatmu ya Allah. Aku melihatmu ya Allah. Berbisik, berbisik, berbisik lembut, lembut di dalam hati, lembut di dalam hati. Katakan ke dia, Subhanallah. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah. Orang sering mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tapi tidak sampai kepadamu ya Allah. Saya tanpa mengatakan La ilaha illallah berkali-kali, hanya mengatakan langsung fokus kepadamu ya Allah. Kau ada ya Allah. Aku melihatmu sekarang ya Allah. Melihatmu ya Allah. Tetap fokusnya dijaga, mata hatinya atau matanya semakin kuat melekatnya, nggak bisa dilepas. Biarkan, nggak perlu saya buka mata saya, nggak perlu. Mata hati saya kuat memandang kepada wajahnya.
rasakan Allah akan menurunkan keharuan ke dalam hati rohani Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat. Ya, aku melihatmu ya Allah. Sekarang saya naikkan sedikit. Bukan hanya kita melihat dia, wajahnya. Coba sekarang perhatikan dengan sungguh-sungguh perhatikan. Bukankah dia juga selama ini melihat kita? Perhatikan sekarang. Bukankah yang kita lihat itu, wajah yang kita lihat itu, juga senantiasa melihat kita, senantiasa melihat kita, senantiasa melihat kita. Ya Allah. Lalu katakan kepada dia, ya Allah, saya malu ya Allah. Selama ini saya pernah berbuat dosa, saya pernah berbohong, saya pernah berbuat angkara dan sebagainya ya Allah. Tanpa menyadari, Engkau melihatku ya Allah. Ya Allah. Ternyata Engkau melihatku ya Allah. Ternyata Engkau melihatku ya Allah. Ya Allah, ternyata Engkau melihatku ya Allah. Melihat semua keburukanku ya Allah. Aku malu ya Allah. Aku malu. Lihatlah wajah yang kita lihat itu senantiasa mengawasi kita. Bagaimana kita akan sanggup untuk berbuat jahat? Ya Allah, Engkau ternyata mengawasiku ya Allah. Engkau mendengar ya Allah apa yang aku bisikkan di dalam hatiku pun Engkau mendengar ya Allah. Betapa ya Allah saya jahil selama ini ya Allah. Ya Allah, tidak melihat Engkau, melihatku ya Allah. Fokus, jangan fokusnya lepas. Jangan fokusnya lepas. Mata semakin kuat tidak bisa dibuka. Semakin kuat. Semakin kuat saja. Sampaikan ya Allah. Aku malu ya Allah. Sampaikan. Aku malu ya Allah. Sampaikan. Boleh berdoa dengan doa nabi-nabi tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sampaikan, sampaikan, sampaikan. Sampaikan kepada dia. Tubuh kita nggak akan tergetar. Tubuh kita nggak akan guling-guling, nggak. Karena semua sudah ada di atas sekarang. Semua sudah ada di atas. Kita nggak kemana-mana. Kita hanya berkomunikasi dengan Allah yang wajahnya telah kita lihat. Kita berkomunikasi saja. Memohon maaf. Istighfar, astagfirullahaladzim. Baru kita buka seperti itu. Astagfirullah. 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 Astagfirullah.
Astagfirullah. Astagfirullah. Yang selama ini merasa dirinya penuh dengan penderitaan sampai ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Fokus seperti itu, fokus. Jangan kemana-mana, fokus pada Allah, pada wajahnya, fokus. Ya Allah, yang punya masalah berat, tolong minta tolong kepada Allah sekarang. Barang sahabat-sahabat yang punya masalah berat, jangan lari kemana-mana, lari fokus kepada Dia. Ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, sampaikan. Selama ini kita nggak pernah fokus. Kita hanya berbisik-bisik, ya Allah, Rabbi fili, berbisik. Enggak, sekarang nggak fokus kita. Kita nggak ada lagi tempat, nggak ada lagi alamat, nggak ada. Hanya kepada Dia. Wajahnya telah kita lihat. Sekarang kita berduaan dengan Dia. Sampaikan semua permasalahan kepada Dia. Itulah doa. Kapanpun bisa, kapanpun. Ya, di luar sholat, sambil duduk, sambil ini. Ada masalah langsung seperti ini, langsung. Seperti Nabi Yunus di dalam perut ikan. Seperti Nabi Yusuf ya di dalam sumur ya, sendirian di tengah padang pasir. Seperti Bilal itu dadanya ditindih dengan batu. Dia hanya mengatakan di dalam kesakitan yang apa sangat dikatakan Allah, hilang semua penyakitnya itu, hilang semua penderitaannya. Jangan lemah, fokus. Jangan lemah. Rasakan, rasakan Allah akan menurunkan rasa yang bertubi-tubi turunnya, berganti. Semakin lama semakin memperkuat iman kita kepada Allah. Ini yang membuat kita nanti tidak akan lupa kepada Allah. Ini yang akan membuat kita tidak akan lupa. Rasakan. Semakin sahabat fokus tanpa menekan dari dalam dada pun, hanya berbisik saja, ya Allah, itu langsung air mata akan bercucuran. Yang penting fokus di atas, fokus. Berbisik saja, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apalagi dalam keadaan fokus seperti itu, kita tahu bahwa Al-Fatihah adalah ayat atau surat yang hebat. Maka kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan kita ada isinya sekarang. Kita sampaikan kepada Allah, Dia kasih sayang. Ya, Dia memberi petunjuk, semuanya Dia. Kita nggak usah pikirkan bagaimana balasan Allah. Selama ini kita terpengaruh dengan Allah akan menjawab begini, ya Allah akan enggak. Allah akan memberikan rasa ke dalam dada kita yang membuat air mata kita bercucuran, yang membuat hati kita menjadi bergetar di dalam, bergemuruh hati kita, dada kita bergemuruh. Duduklah di sini. Duduklah menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah. Yang benar kata Al-Quran bahwa Dia akan menjawab apa yang kita sampaikan kepada Dia. Jawabannya adalah rasa yang turun berganti, rasa yang ditambah, rasa yang ditambah, rasa yang ditambah. Ini yang membuat kita, iman kita bertambah dan bertambah. Pantas. Pantas Wes Al-Qarnain mengatakan, orang yang sudah kenal Allah dan sudah merasakan balasan-balasan Allah, maka dia tidak akan bersenang-senang lagi dengan yang selain dengan Allah. Duduk di sini. Duduk. Rasakan. Gak main-main. Rasa iman tuh gak main-main Pak Abdul Aziz. Gak main-main. Insya Allah, terima kasih banyak Pak Guru. Ya. Ya, ini malam apa yang ketiga. Insya Allah minggu lagi kita akan masuk ke bagian yang sambungan yang keempat, ya. Nanti akan kita lebih dalam lagi, Insya Allah. Insya Allah. Dan apa namanya? Jangan lupa bagi sahabat-sahabat yang belum mulai, lakukan nanti malam sholat tahajud. Mau 11 rakaat nggak masalah. Kalau bisa 20. Kalau bisa 20. Ya, lakukan. Ya, tetapi dengan nanti seperti tadi, fokus kita sampaikan ucapan kita, Kalau bisa, ya sudahlah, nggak ada lagi tempat bergantung, hanya Allah sudah gitu. Tujukan kepada tempat bergantung itu. Ya, alhamdulillah, ya, sahabat, demikian zikrullah yang ketiga, ya. Insya Allah nanti sahabat ini saya katakan lakukan di rumah. Bang Uri, lakukan di rumah Bang Uri. Lakukan. Jangan hanya jangan seperti itu, ya. Itu orang yang apa? Yang letoy itu namanya. Jangan. Kita benar-benar berada dalam keadaan yang tidak ada lagi Allah, ya, tidak ada lagi. Nah, Bang Abdul Aziz waktu itu di mana setiap pelatihan ya sudah melakukan itu sebenarnya ya. Tetapi sahabat-sahabat saya lihat tidak terlalu fokus begini, tidak terlalu fokus seperti ini. Ini yang penting kita inginkan kepada mereka. Itulah yang disebutnya dengan apa? Mukasyafah, gegaran mukasyafah dan sebagainya.
Ya, nanti itu yang kita naikkan lagi nanti bagaimana dengan zikrullah. Ya, karena dalam sholat kita selalu zikrullah, di luar sholat zikrullah. Ya, demikian Bang Bayu dan sahabat-sahabat semua, saya cukupkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.